sini gimana? Masih dimasuk satu hari kan? Harus ya kan? Nah anak-anak, yuk kita berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian. Dengar yang panggil namaku. Dengar yang panggil nama saya, dengar yang panggil
berbahagia menyanyikan puji-pujian dan memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Bapak mau bertanya nih kepada setiap anak yang beriman. Siapa ya di antara kalian yang mempunyai pengalaman memaafkan kesalahan orang lain? Pasti setiap anak punya pengalaman memaafkan kesalahan orang lain, atau pengalaman meminta maaf kepada orang lain karena anak sudah membuat kesalahan misalnya. Pasti juga setiap anak punya pengalaman meminta maaf ya. Memaafkan dan meminta maaf itu satu rangkaian yang saling berhubungan. Nah, anak-anak, memaafkan itu artinya melupakan kesalahan yang pernah dibuat oleh seseorang. Misalnya anak-anak meminta maaf kepada mama papa karena tadi udah berbicara kasar. Nah, kalau mama papa memaafkan kalian, mama papa pasti melupakan perbuatan yang sudah dibuat oleh anak-anak. Atau meminta maaf kepada guru, meminta maaf kepada teman-teman kalian yang di rumah. Nah, anak-anak, berbicara soal meminta maaf atau berbicara soal memberi maaf, di Alkitab juga ada ceritanya tentang seseorang yang meminta maaf dan orang yang dimintai maaf memaafkan kesalahan tersebut. Nah, anak-anak, supaya kita tahu kisah hari ini, kita mau buka dulu Alkitab kita di 1 Samuel pasal 25 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke 44. 1 Samuel 25 ayat yang kedua sampai ayat yang ke 44. Anak-anak, ayat ini cukup panjang. Nanti anak-anak baca sendiri di rumah ya. Yang sekarang anak-anak dengarkan dulu cerita dari Bapak supaya anak-anak tahu ceritanya apa sih, ceritanya tentang siapa sih. Ya, anak-anak, di 1 Samuel pasal 25 di situ dijelaskan ada seorang suami istri. Nama suaminya Nabal, nama istrinya Abigail. Mereka ini suami istri. Dan di Alkitab dijelaskan bahwa si Abigail ini seorang istri yang taat dan pandai. Dia punya karakter yang baik, rendah hati, ya, murah hati. Itu karakter yang dimiliki oleh Abigail. Sedangkan suaminya Nabal di Alkitab ini dijelaskan dia punya karakter yang buruk, berbicara yang kasar, ya, berkelakuan buruk, ya, pokoknya jelek karakternya. Nah, tapi di Alkitab juga diceritakan Nabal ini seorang yang sangat kaya karena mempunyai banyak ternak, domba, kambing, itu banyak sekali jumlahnya. Nah, suatu kali karena ini si Nabal ini orang yang sangat kaya ya, dia mempunyai banyak domba, mempunyai banyak kambing, jadi suka menyuruh pegawainya untuk ke padang untuk mengembalakan domba-dombanya. Nah, suatu hari si Nabal ini sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Anak-anak tahu pada zaman dulu kalau orang yang punya domba, ya, bulunya kalau udah banyak itu suka diguntingin. Nah, setelah itu bulunya dijual kepada penjual dan menghasilkan banyak uang. Nah, demikian juga si Nabal. Ada suatu hari Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Wah, karena dombanya banyak, tentu saja bulu domba yang dipotong banyak hasilnya, anak-anak ya. Dan suatu kali Daud mendengar bahwa Nabal sedang mengadakan pengguntingan
Itu sebabnya Daud menyuruh 10 orang untuk datang kepada Nabal untuk meminta bantuan. Karena selama ini ya, pasukannya Daud sudah banyak membantu Nabal ketika Nabal menggembalakan dombanya di padang rumput ya. Pada waktu Nabal menggembalakan domba, kambingnya, pasukan atau orang-orang suruhan Daud ini membantu Nabal menjaga dombanya sehingga domba itu terjaga dengan aman ya. Dan suatu hari ketika Daud mendengar Nabal sedang mengadakan pengguntingan bulu domba, Daud menyuruh 10 orang untuk datang kepada Nabal meminta bantuan. Nah, akhirnya anak-anak ya, utusan Daud datang menemui Nabal ya, menyampaikan pesan yang sudah disampaikan oleh Daud. Tapi anak-anak tahu tidak bagaimana sikap si Nabal terhadap orang suruhan Daud? Tadi sudah dijelaskan bahwa Nabal berkarakter buruk, berkelakuan buruk. Ketika Nabal mendengar bahwa Daud meminta bantuan, Nabal ini menjawabnya dengan kasar, anak-anak. Hah? Siapa Daud? Aku nggak kenal Daud. Siapa? Aku nggak kenal. Masa aku akan memberikan bantuan kepada orang yang tidak saya kenal? Dari mana asal usulnya? Begitulah jawaban si Nabal, anak-anak. Jawaban Nabal itu jawaban yang sangat kasar, anak-anak. Dan waktu itu utusan Daud ini pulang menemui Daud, ya, menceritakan bagaimana sikap Nabal terhadap pesan Daud tadi. Wah, ketika mendengar, ketika melihat sikap Nabal, Daud sangat marah, anak-anak. Ya, akhirnya Daud bilang, udah, kalau begitu ambil pedangmu, kita sekarang ke tempatnya Nabal, anak-anak. Daud marah besar. Daud membawa pasukannya, disuruh bawa pedang, ingin membunuh Nabal. Karena apa? Nabal tidak tahu terima kasih. Nabal sudah berbuat kasar, bertindak kasar. Padahal selama ini Daud sudah banyak membantu Nabal, tapi Nabal membalas dengan kejahatan. Ya. Akhirnya benar, anak-anak, Daud dengan pasukannya ya datang menemui Nabal. Nah, singkat cerita, anak-anak, si Abigail ini, istri dari Nabal, mendapat laporan dari salah satu hambanya. Ya, Abigail dikasih tahu sama salah satu hambanya. Dia bilang, "Tuanku Nabal, dengar nggak berita, dengar nggak kabar bahwa suami Nabal, suami Abigail sudah berbuat kasar kepada utusan Daud." Wah, ceritanya dikasih cerita bla 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 begitu. Akhirnya anak-anak, Abigail langsung melakukan sesuatu. Tuh, suamiku sudah berbuat kasar sama Daud. Waduh, aku harus melakukan sesuatu nih supaya Daud tidak membunuh suami aku. Akhirnya anak-anak, Abigail menyuruh para hambanya ya untuk menyiapkan semua makanan atau persembahan-persembahan yang diberikan kepada Daud nanti, anak-anak. Begitu ya, Abigail siap-siap menyusul Daud. Nah, anak-anak, jadi si Abigail ini ya mau menemui Daud ya sambil membawa barang-barang ya yang mau diberikan kepada Daud. Nah, anak-anak, benar anak-anak. Di tengah perjalanan Abigail bertemu dengan Daud dan pasukan. Di saat itu Abigail turun lalu meminta maaf kepada Daud. Abigail turun dari keretanya, dia langsung meminta maaf kepada Daud atas perilaku suaminya yang kasar. Abigail bilang,
Tuanku Daud, saya mohon maafkan perilaku suami saya yang kasar. Daud melihat istri Abigail yang meminta maaf. Daud membatalkan niatnya untuk membunuh Nabal. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Abigail yang meminta maaf kepada Daud, padahal yang melakukan kesalahan itu Nabal suaminya, tapi Abigail sebagai istri dia meminta maaf kepada Daud, ya, meminta maaf kepada Daud, belajar untuk berani meminta maaf. Dan kita juga belajar dari Raja Daud yang memberi maaf kepada Nabal. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar untuk meminta maaf dan memberi maaf. Anak-anak, belajar untuk meminta maaf itu tidak gampang. Belajar untuk memberi maaf, memaafkan kesalahan orang lain itu juga tidak gampang. Kita perlu pertolongan dari Tuhan supaya apa? Dimampukan untuk berani meminta maaf, untuk berani memberi maaf. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Nah, ayat hafalan hari ini, dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13a. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13a. Bapak bacakan ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13, di situ ada kata ampunilah seorang akan yang lain. Dari ayat hafalan ini kita diingatkan untuk belajar mengampuni kesalahan orang lain, belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini, anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Melalui firman Tuhan hari ini Tuhan, kami diajar oleh Tuhan untuk belajar mengampuni kesalahan orang lain, untuk belajar berani meminta maaf kepada orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini, dapat mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Allah.